yang diserang pemerintah, yang dibully presiden dan wakil presiden, yang dipitnah Raffi Ahmad dan TNI Polri, terus yang dihina rakyat Jabar dan gubernurnya, tapi yang disanjung cuman Anies. Manis ya. Buat lu, buat gua najis. Gak suka kan lu anak lu dibawa-bawa, makanya jangan bawa-bawa anak presiden. Gue tuh baru sadar kemarin gara-gara ada berita yang mengatakan bahwa Gamila akan ngelaporin yang menghina anak-anak. Terus gue ngeliat kolom komentarnya, gue baru sadar bahwa alasan kenapa anak gue dibawa-bawa sama mereka adalah karena mereka gak suka gue ngebecandain anak presiden. Jadi di kolom komentar tulisannya, gak suka kan lu anak lu dibawa-bawa, makanya jangan bawa-bawa anak presiden. Terus gue ketawa bacanya, karena kan anak presiden bukan anak-anak. Gimana sih? Gibran tuh manusia dewasa. Kok bisa sama mereka dianggap anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si komika lagi ya. Si komika yang tidak lucu, yang akhirnya berspeak up terkait serangan-serangan yang dialamatkan kepada anaknya. Dia tidak terima karena dia merasa anaknya masih bocil, sedangkan Gibran sudah dewasa ya. Dia merosting Gibran sudah dewasa tetapi dibalas anaknya yang masih bocil yang di laundry. Artinya dia membenarkan dirinya menyerang Gibran tetapi dia menyalahkan orang lain yang menyenggol anaknya karena dianggap masih bocil. Kata netizen, walaupun Gibran sudah dewasa, tapi dia tetap anak bagi kedua orang tuanya. Iya enggak? Ya iyalah, betul juga apa yang disampaikan oleh netizen ya. Dia juga punya bapak dan ibu, ya kan? Betul yang bikin ngakak ketika anaknya si komika dianggap Marcel Widianto. Aduh, baru tahu ternyata Marcel Widianto anaknya si komika yang gak lucu ini. Tidak bermaksud menghina loh ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan kepada kita, ini kita harus hati-hati. Yang diserang pemerintah, yang dibully presiden dan wakil presiden, yang dipitnah Raffi Ahmad dan TNI Polri, terus yang dihina rakyat Jabar dan gubernurnya, tapi yang disanjung cuman Anies. Manis ya. Buat lu, buat gua najis. Aku mantan sales rumah nol rupiah, bukan nol bayarnya tapi akal sehatnya. Dulu jual mimpi pakai kata surga, sekarang jual komedi, nutupin nganggur. Aku mantan sales rumah nol rupiah. Ya iyalah ya, yang manis itu ya menurut elu, bagi gua aduh mohon maaf ya kan. Dan kok bisa-bisanya ya kan mengundang hanya satu tokoh politik. Gak ada yang diundang lagi. Yang lainnya diserang, disenggol, disindir. Giliran yang diundang dikatain manis. Coba bayangin. Kalau bukan ini sebuah konspirasi, menurut teman-teman gimana gitu loh. Karena menurut saya sangat sulit sekali untuk dikatakan hal tersebut bukan bagian dari sebuah konspirasi. Ya kan? Apalagi kita ingat barang-barang yang bersangkutan ini pernah menjadi salesnya rumah DP 0 rupiah. Lanjut. Sudah itu dia bisa beli putus loh. Karena kan sudah saya beli. Jadi dengan demikian Anda berhak untuk dilecehkan. Nah ini provokatif. Betul kan?
tapi ada tujuan. Gitu. Nah, sedikit lagi saya mau menggambarkan gini. Sebetulnya hidup adalah komedi, kata Charlie Chaplin. Orang yang melaporkan, walaupun sudah tahu nggak ada tempatnya di dalam KUHP maupun KUHP kita yang baru, itu juga komedi jangan-jangan ya. Kan nggak apa-apa juga, lucu juga gitu loh. Dia melaporkan terus gitu. Yang paling ujung sebetulnya, yang tanpa kita sadari, stand up yang luar biasa itu menurut saya sekarang sedang berlangsung. Hanya kadang-kadang kan di catatan demokrasi, kemudian ada tadi sudah terlanjur nyebut ya, di rakyat bersuara misalnya gitu. Itu kalau cuma dipotong ketika mereka presentasi dan itu berhadapan-hadapan, itu adalah pembahasan soal ijazah palsu. Keren banget. Yang satu misalnya Roy Suryo kan, cuma dipotong lah, layarnya itu jangan dilihatin acaranya, tapi cuma pada bagian itu aja. Ini fotonya, ini nih. Di sana juga Andi Azwan juga. Itu komedi yang sesungguhnya menurut Bang Menurut Riki ya, saya Bang, ya? itulah komedi dalam kehidupan yang sesungguhnya. Bang Sadam, Terjadi. Nah, ini benar, saya sependapat bahwa sebetulnya stand up komedi yang sesungguhnya itu adalah isu ijazah palsu Pak Jokowi gitu kan. Tetapi sebetulnya yang komedi bukan kubu Jokowinya, tetapi kubu yang menyerang Pak Jokowi. Udah jelas-jelas dikatain asli, semua orang ngatain asli, UGM bilang asli, masih aja nggak percaya ya kan. Sekarang nuduh A, besok nuduh B, lusa nuduh C, ada aja. Itulah yang sebetulnya stand up komedi yang sesungguhnya dalam kehidupan nyata. Pintar juga ini ya. Gimana menurut teman-teman? Lanjut. Lucu nih baca komen-komennya netizen ya di kasusnya Panji Pragiwaksono ya, yang kemarin mensreanya itu materinya sempet trending ya. Kemarin trending di jejaring live streaming Netflix dan ini sepertinya semakin bergejolak ya. Dan sekarang netizen itu berbalik menyerang keluarga dari Panji Pragiwaksono nih. Aku baca komen-komennya lucu sih. Tapi coba kita lebih berpikir jernih ya terkait dengan kasus ini ya. Jadi kemarin di mensrea Panji Pragiwaksono memang sempat melakukan kritik ke Wapres Gibran, tetapi kritiknya itu mungkin ada sebagian yang bukan masalah visi misi kinerja, tetapi lebih ke fisik ya. Memang itu terlihat jelas dan akhirnya kemudian sekarang netizen berbalik menyerang secara fisik juga terhadap keluarga dari Panji Pragiwaksono, ada istri, ada 2 anaknya, dan komen-komenannya kayak yang di belakang itu ya. Dan pertanyaannya, apakah tebar tuai itu juga berlaku di sini ya? Kalau secara sosial tentu bisa dipahami publik bakalan emosinya meletup dan akan membalas seperti itu. Tetapi secara hukum tentu ini juga nggak bisa dibenarkan. Karena kalau Panji menghina Wapres, maka yang bertanggung jawab tentu Panji itu sendiri. Jadi ketika menyerang fisik keluarga yang tidak terlibat, ini secara hukum tetap dikatakan salah ya. Di hukum sendiri tidak mengenal yang namanya balas dendam ya. Yang dilihat adalah siapa yang berbuat, kemudian siapa korbannya. Ya, kritik tentu boleh saja ya, tetapi tentunya kritik itu sebaiknya ya jangan kritik secara fisik ya. Itu namanya bullying, karena ya sekarang kan lagi gede-gedenya semangatnya untuk kita mencegah bullying di lingkungan kita, di masyarakat kita, di anak-anak kita. Tetapi sepertinya kita kayak ditontonkan lagi, ditunjukkan lagi sebuah metode bullying yang ini dikonsumsi secara publik, secara luas yang dibalut dengan istilah komedi ya. Kalau itu menurut saya sebenarnya kurang pas juga sih. Tetapi intinya ketika netizen menyerang balik ke keluarga Panji, ini tetap salah dan keliru ya. Karena di hukum itu tidak mengenal istilah yang namanya balas dendam. Ketika Panji yang berbuat, maka dia yang bertanggung jawab, bukan keluarganya. Jadi mari kita berpikir lebih jernih lagi. Dan ya semoga ini nggak berlarut-larut dan nggak menimbulkan sebuah pandangan baru, persepsi baru tentang kebebasan kita berpendapat terkait dengan mengkritik seseorang dengan melakukan pembulian secara fisik ya. Semoga ini nggak terjadi. Bagaimana pendapat kalian? Tulis saja di kolom komentar. Yang paling lucu itu adalah tadi tuh ya, baru tahu ini menurut saya. Nah, menurut teman-teman yang lucu bagian mana ya? Menurut saya yang paling lucu adalah baru tahu ternyata Marcel Widianto adalah anaknya Panji. Anaknya komika nggak lucu, komika nggak laku. Saya juga baru tahu ya, itulah ya menurut saya komentar yang paling lucu tanpa ada
unsur body shaming sedikit pun, ya kan? Nah, menurut teman-teman yang paling lucu mana? Silakan tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Ingat, buat sahabat-sahabatku semuanya, kita ambil kesimpulannya, kita ambil contohnya saja dari si Panji. Ya, kita sebagai masyarakat yang bijak, boleh teman-teman ya, kita kritik presiden ya atas kinerjanya. Boleh kita kritik siapapun di pemerintah ini, tapi dengan tata cara yang baik. Jangan kita menghina fisik, jangan kita membenci, jangan pula kita menghujat. Karena kenapa? Hukum karma akan berlaku untuk diri kita. Karena ingat, fisik itu adalah ciptaan yang maha kuasa. Jadi kita semua manusia yang dilahirkan di dunia ini tidak ada yang sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah ya, atau Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kita semua sama di mata Tuhan. Terima kasih. Lah iya, kita semua ini sama sebetulnya di mata Tuhan. Cuma kita aja yang sok-sokan, merasa ganteng lah, merasa paling cantik sedunia lah, merasa paling kaya lah, merasa paling pintar lah, ya kan. Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, bahwa ini adalah sebuah pelajaran ya, yang bisa kita ambil bersama. Ya, terutama kita sebagai warga negara Indonesia yang menganut budaya ketimuran ya, yang menjunjung tinggi tata krama dan sopan santun ya. Aduh, kita ambil contoh dari si Panji Petualang. Karena tabur tuai hukum karma itu nyata. Wah, mantap ya. Lanjut. Gak suka kan lu anak lu dibawa-bawa, makanya jangan bawa-bawa anak presiden. Gue tuh baru sadar kemarin, gara-gara ada berita yang mengatakan bahwa Gamila akan ngelaporin yang menghina anak-anak. Terus gue ngeliat kolom komentarnya, gue baru sadar bahwa alasan kenapa anak gue dibawa-bawa sama mereka adalah karena mereka gak suka gue ngebecandain anak presiden. Jadi di kolom komentar tulisannya, gak suka kan lu anak lu dibawa-bawa, makanya jangan bawa-bawa anak presiden. Terus gue ketawa bacanya, karena kan anak presiden bukan anak-anak. Gimana sih? Gibran tuh manusia dewasa. Kok bisa sama mereka dianggap anak-anak? Kan merendahkan Pak Gibran jatuhnya. Kalau anak-anak gue mah masih anak-anak. Beda gitu, yang satu nyela orang dewasa, yang memang anaknya Pak Jokowi, tapi yang satu Lah ya betul kan, anaknya Pak Jokowi kan, anaknya Ibu Iriana kan. Lah, salah nggak? Lu nyalain orang ketika ada orang mengatakan Gibran itu orang udah tua, tapi kan dia anaknya Pak Jokowi, anaknya Ibu Iriana. Lu sindir kan, seolah-olah lu cibir bahwa itu pernyataan yang tidak masuk akal. Yang salahnya di mana? Gibran itu anaknya Pak Jokowi ya, ibunya namanya Ibu Iriana. Kalau lu mencaci maki Gibran juga sama, orang tuanya itu akan sakit hati. Nggak peduli Gibran itu usianya berapa, kan seperti itu logikanya. Aduh, lu masih aja udah macam kayak gini, masih ngerasa bener aja. Panci, lanjut. Sebenarnya gue udah agak malas ngomongin masalah mensreanya Panji, tapi ketika gue ngeliat nih, satu, ada seorang dosen politik yang ngomong bahwa kritik politik itu bukan pedagogis, dimana itu tuh kita bicara masalah kekuasaan harusnya bisa bikin berdampak gitu ya. Jadi it's okay lah melakukan dengan cara-cara yang kayak gini juga, yang penting ada dampaknya. Yang kedua, bahwa gue ngeliat dan gue concern banget ketika ada foto dan video yang ngebully anaknya Panji. Yang ketiga, bahwa ada orang yang berusaha menyamakan masalah mockingnya Gibran yang kayak gini kepada Prof Mahfud dengan body shaming yang dialamin. Ini menurut keyakinan saya ya, nanti biar nggak salah, ini gue pakai nih kalimatnya Panji. Menurut keyakinan saya, yang pertama, kalau dibilang kritik politik itu tidak pedagogis, menurut keyakinan saya, apapun yang ada di dunia ini, secara intrinsik itu pedagogis. Karena apa? Contoh aja apa yang dialami anaknya Panji sendiri. Ketika bapaknya mencontohkan bully itu, body shaming itu, nggak apa-apa, iya kan? Dengan latar komedi atau latar kritik. Akhirnya, para netizen juga melakukan hal yang sama. Sebagai kritik balik sama Panji, mereka menormalisasi body shaming ke anaknya Panji yang nggak tahu apa-apa. Menurut gue, ini suatu tindakan yang nggak boleh dilanjutin terus-terusan gitu. Karena di body shame gitu, itu adalah suatu hal yang menyebalkan. Karena gue ngalamin, anak gue ngalamin, dan gue tahu kan hal itu nggak enak. Ya, jadi ini juga bisa merusak mental orang yang di body shame. Yang kedua, bahwa kalau kita bicara masalah kritik politik harus berdampak. Emang gue tanya nih sekarang, dengan ngatain mukanya ngantuk,
itu akan berdampak kepada kerjaannya. Emang dengan mukanya ngantuk, kerjaannya pasti ngantuk. Emang dengan mukanya jelek, kerjaannya pasti jelek. Emang dengan mukanya bagus, kerjaannya pasti bagus. Enggak kan? Jadi kita berusahalah mengkritik lebih kepada cara yang ya lebih baik lah daripada ngajarin yang kayak gini gitu. Kan itu yang sebenarnya jadi concern daripada orang-orang yang ngomong masalah ya jangan deh menormalisasi bully kayak gini. Di mana? Apakah artinya orang yang ngomong jangan menormalisasi bully mengabaikan semua kritik yang disampaikan sama Panji? Enggak. Bahkan gue bilang, kritiknya Panji banyak benernya yang harus didengarkan oleh pemerintah saat ini, tapi apakah itu 100% benar? Enggak juga. Itu kan ada subjektivitas dari Panji juga. Ya balik lagi, sekarang gimana aja kita mau menyaring informasi yang masuk ke kita dan menanggapi itu. Karena balik lagi, secara intrinsik semuanya pedagogis. Mau diniatkan atau tidak, setiap kegiatan kita akan jadi ruang belajar dan mengajar. Yang masalah mocking nih, yang masalah mocking. Apa yang dilakukan Gibran, itu namanya public shaming. Apakah mengejek? Iya. Menghina? Katakanlah iya. Karena mengejek lawan debatnya pada saat tersebut, bahwa mana sih lu gua tanyain pertanyaan gak nyambung jawabannya kayak gini. Tapi itu konteksnya ketika dua orang berdebat, dan juga orang yang diejek, di mocking pada saat itu masih bisa membela dirinya. Yang mana apa yang terjadi sama Gibran ataukah anaknya Panji itu adalah body shaming di saat mereka nggak ada dan itu disampaikan secara publik, mereka nggak bisa bela dirinya. Dan satu ya, kalau misalnya bicara mocking itu kan akibat daripada Prof. Mahfud pada saat itu tidak bisa menjawab apa yang disampaikan atau dipertanyakan oleh Gibran. Kalau yang ini body shaming, mereka kan nggak bisa ngapa-ngapain nih tentang fisiknya mereka. Ya udah Tuhan kasih gue fisik begini, ya mau kayak mana lagi istilahnya gitu. Jadi ya nggak apple to apple kalau misalnya mau membandingkan. Ya intinya begini aja sih. Kritik itu silahkan, tapi kalau memang kita mau membuat ruang daripada sosial ini baik gitu dan bisa berdampak baik dan berdampak bukan hanya pada 1-2 orang, bisa juga menjadi sebuah ruang pedagogis bagi semua. Ya lebih baik. Ya, apa yang kita sampaikan, kita jaga. Apa yang kita sampaikan, kita sesuaikan dengan adab dan etika orang timur lah. Kalau misalnya kalian selalu ngomong kayak gitu. Gue cuma pakai itu aja sih, balik. Ya, tentang pedagogis. Wah, ini kalau Mbak Silviatan ngomong itu ya, isinya daging semua, ilmu pengetahuan ya. No, no debat, no hoax, no bully, no gibah, ya kan? Yang disampaikan itu adalah ilmu pengetahuan tentang pedagogis. Menurut teman-teman gimana? Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Silviatan? Ataukah lebih sependapat dengan seorang dosen yang diceritakan oleh Mbak Silviatan tadi? Kalau menurut saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Silviatan ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf sebelumnya saya memohon maaf gitu ya jika dalam menyajikan konten ini ada kata-kata yang kurang enak didengar, salah, ya keliru dan lain sebagainya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.